Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekalian. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Menurut data, ternyata yang mengusulkan kaum Balawi atau imigran Yaman datang ke Indonesia pada saat penjajahan Belanda, yang mengusulkan adalah Snok Hurgronje, seorang pengkhianat bernama Snok Hurgronje. Snok Hurgronje atau biasa disebut dengan Sheikh Abdul Ghaffar ini menyamar menjadi mata-mata di Aceh. Dialah yang menyarankan atau menyuruh Belanda untuk mendatangkan para imigran Yaman atau kaum Balawi ini. Tujuannya apa? Yang menjadi pertanyaan, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meredakan perlawanan pribumi. Jadi kaum Balawi ini sengaja didatangkan dari Yaman ke Indonesia itu untuk apa? Untuk meredakan perlawanan pribumi. Jadi boleh dikatakan dalam kasus ini, dalam data ini, ternyata kaum Balawi itu adalah antek-antek Belanda. Kenapa? Karena dia adalah suruhan daripada orang-orang Belanda gitu, atau suruhan daripada Snok Hurgronje. Snok Hurgronje itu kan seorang pengkhianat gitu, seorang ulama palsu yang memporak-porandakan Aceh. Aceh itu sangat susah ditaklukkan oleh Belanda, sehingga didatangkanlah seorang Snok Hurgronje, seorang orientalis bernama atau pengkhianat bernama Snok Hurgronje. Selain itu diduga pada saat pemerintahan Soekarno, kaum Balawi ini pernah mau diusir dari Indonesia. Karena apa? Karena ada alasan tertentu gitu, ada yang sesuatu kejadian di saat itu, sehingga diduga Soekarno pernah pengen mengusir kaum Balawi ini karena sesuatu hal nggak jadi karena merasa bahwa seiman gitu, jadi nggak jadi diusir gitu, nggak jadi dipulangkan ke Yaman gitu. Padahal dulu pada saat zaman Soekarno sudah pernah mau dipulangkan kaum Balawi ini. Dan yang paling mencengangkan lagi adalah Habib Usman bin Yahya tahun 1822 sampai tahun 1913, yang karena dedikasinya kepada Belanda serta doanya untuk kelanggengan kekuasaan Ratu Wilhelmina di Hindia Belanda saat itu, mendapat kehormatan bintang salib dari pemerintahan Belanda. Coba bayangkan, Habib Usman bin Yahya ini dapat bintang salib, guys. Coba bayangkan, kurang dekat apa coba Habib ini dengan Belanda? Kurang dekat apa coba? Bahkan konon katanya pada saat pemerintahan Hindia Belanda, ada Habib di Indonesia yang mendoakan Ratu Belanda, guys. Coba bayangkan, mind blowing banget ya kan? Sudah jelas-jelas Belanda itu menjajah Indonesia, musuh bebuyutan daripada Indonesia. Akan tetapi ada juga yang mendoakan. Coba, saya nggak habis pikir gitu. Kok bisa ada yang mendoakan gitu? Jadi apakah ini tidak cukup bukti antek-antek Belanda gitu? Apakah ini tidak cukup bukti bahwa kaum Balawi itu adalah antek-antek Belanda? Kenapa sekarang ini seperti sejarah itu dibelokkan gitu, bahwa ini diklaim, Diponegoro diklaim gitu, Imam Bonjol diklaim keturunan Habib gitu, diklaim ini, diklaim itu, kuburan palsu dan lain sebagainya. Ya, tujuannya apa? Apakah untuk menghapus ini semua? Jadi kita pribumi, kita orang Indonesia itu harus berpikir secara rasional. Saya tidak menyuruh membenci habaib yang ada di Indonesia semuanya. Saya tidak menyuruh, disclaimer dulu ya. Akan tapi kita tidak mau diperbodoh-bodohi gitu, diperbudak gitu. Kita tidak. Kita harus tahu sejarah gitu, sejarah bangsa kita. Siapa yang jujur, siapa yang enggak, siapa yang benar-benar pahlawan. Enggak ada satupun pahlawan di Indonesia yang berhabaib, enggak ada. Di mana coba? Enggak ada. Rata-rata yang jadi pahlawan itu orang-orang pribumi, suku-suku, orang-orang Jawa gitu, orang Minang, orang Batak, orang Sulawesi dan lain sebagainya, orang Papua, itu yang jadi pahlawan. Enggak ada orang-orang Yaman jadi pahlawan, nggak ada itu. Jadi jangan coba-coba memblokkan sejarah ya. Jangan-jangan mereka mengklaim Diponegoro gitu, Imam Bonjol keturunan Habib itu, jangan-jangan biar mereka itu dianggap berjasa mungkin ya. Biar dianggap berjasa untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Padahal tujuannya blunder gitu. Ya, dikira kita bodoh apa? Ya kan? Kita juga tahu sejarah, baca sejarah, melek sejarah ya kan. Nah, yang jadi permasalahan adalah kenapa hal ini bisa terjadi di Konoha? Apa yang memicunya gitu? Kalau saya teliti, saya pahami secara mendalam. Kenapa kita itu seakan-akan membiarkan ya? Bukan membiarkan, maksudnya gini. Kenapa kita mau diperbudak gitu dengan embel-embel seiman gitu?
Kalau saya teliti ya, saya perhatikan ya, Snok Hurugronje juga masuk ke Aceh. Mereka bermodalkan apa? Snok Hurugronje bermodalkan apa? Karena Snok Hurugronje itu menyamar jadi ulama palsu. Jadi kalau sudah menjadi ulama atau sudah menyamar, walaupun tujuannya lain gitu, untuk menghancurkan Aceh gitu, yang penting seiman gitu. Jadi prinsip yang penting seiman ini menurut saya pribadi nggak boleh ditelan bulat-bulat ya. Kenapa? Karena kalau kita berpikir bahwa yang penting seiman padahal tujuannya tidak baik, ya itu akan menghancurkan agama itu sendiri. Bahkan yang pertama kali mengucapkan nggak usah mikirin dunia, pikirlah akhirat, akhirat, akhirat. Nggak usah melawan penjajah, itu kan dunia. Cukup kita ibadah akhirat, kita fokus pada akhirat. Itulah strategi Snok Hurugronje menjajah Indonesia. Begitu strateginya. Penjajahan itu kan bermacam-macam ya, nggak hanya menggunakan fisik gitu, ada menggunakan otak, ada menggunakan ideologi, ada menggunakan ideologi agama. Nah, ini macam-macam daripada penjajahan. Yang dilakukan oleh Snok Hurugronje ini dan kaum Balaau ini adalah menggunakan strategi ideologi agama. Selain itu, apa penyebabnya? Penyebab yang lain misalnya, kita ambil contoh yang lain misalnya. Saya melihat di Konoha itu ya, sesuatu yang berbau Yaman, berbau Arab, ngomong bahasa Arab biasa aja dianggap berdoa gitu. Jadi sesuatu hal yang berbau Arab itu dianggap agama suci gitu, padahal kan enggak. Ya biasa aja misalnya orang ngobrol gitu, kita anggap itu adalah orang yang berdoa gitu. Sesuatu yang berbau Arab itu kita anggap itu agamis gitu, suci. Ya nggak boleh seperti itu namanya kita terlalu fanatik dalam beragama. Sehingga kalau kita sudah terlalu fanatik dalam beragama, bukan berarti saya larang beragama ya, tapi beragama dengan pemikiran yang rasional ya, pemikiran yang cerdas gitu. Kalau sudah terlalu fanatik dalam beragama, maka apapun yang dikatakan oleh oknum-oknum pemuka agama, maka kita akan percaya. Jadi kenapa makam-makam palsu ini banyak korbannya? Ya karena itu tadi, karena kita terlalu fanatik dalam beragama. Bukan berarti saya melarang beragama, bukan ya. Akan tetapi ada hal lain selain dalam agama itu yang perlu kita pelajari gitu. Yang perlu kita pikirkan secara matang-matang gitu. Biar apa? Biar kita tidak dijajah. Jadi Belanda saat itu kan pusing ya. Gimana caranya menjajah Indonesia? Kalau menggunakan kekerasan kita pasti kalah. Gak ada apa-apanya Belanda di mata Indonesia. Kalau masalah perang itu kita nggak pernah salah. Maksudnya tidak pernah kalah gitu. Kita kalahnya di mana? Kita terlalu mudah diadu domba gitu, mudah emosi gitu. Contoh misalnya, divide et impera. Jadi Belanda itu kalau mau menghancurkan kerajaan ini dengan kerajaan ini, maka cukup apa? Cukup memanas-manasi gitu, dipanas-panasi. Oh, kerajaan itu menghina kamu. Ah, masa sih? Yang benar aja lu. Jadi tanpa konfirmasi langsung serang gitu, bunuh-bunuhan gitu. Jadi antar umat beragama juga seperti itu. Kalau sudah ada oknum pemuka agama seperti Snok Hurugronje ini, ulama palsu, dia masuk ke agama kita, menyusup, tetap kita tidak bisa berpikir rasional. Karena apa? Karena ini diteliti oleh peneliti dari Belanda. Belanda itu nggak bodoh guys, pinter. Justru mereka pinter, makanya mereka mau menjajah Indonesia, bisa menjajah Indonesia, ya kan? Jadi dia tetanggalah seorang orientalis bernama Snok Hurugronje. Di video sebelumnya sudah jelaskan berapa kali itu Snok Hurugronje. Snok Hurugronje ini luar biasa ya. Dia adalah seorang antropolog gitu. Antropolog nggak main-main guys. Gelarnya dokter gitu. Dokter dari Belanda. Istrinya ada banyak di Indonesia gitu. Untuk menutupi penyamarannya, dia mengganti namanya dengan Abdul Ghafur dari Turki. Inilah yang disarankan oleh Snok Hurugronje. Orang Indonesia itu ya sangat fanatik dalam beragama. Itu yang dibisikkan oleh Snok Hurugronje kepada Ratu Belanda. Masa sih? Yang bener lu, Snok gitu. Iya, coba datangin aja ulama-ulama dari Yaman gitu. Datangin aja. Nanti bahkan bisa meredakan perlawanan pribumi. Karena orang Indonesia itu sangat fanatik dalam beragama. Apapun yang berbau agama, maka akan mudah dikendalikan gitu. Jadi untuk melemahkan Nusantara itu, jangan serang sultannya, jangan serang rajanya, jangan serang frontal. Akan tetapi harus menggunakan otak gitu, menggunakan agama. Jadi disusupilah gitu Nusantara itu dengan mengirimkan klan Balawi gitu. Dengan ini datang Habib dari sana. Jadi bahkan
Habaib ini juga mengatakan jangan melawan Belanda, bahkan mendoakan guys. Coba mind blowing banget gak sih? Mendoakan Ratu Belanda coba. Berarti mereka dulu nggak berpihak ke kemerdekaan Indonesia kan? Nggak berpihak guys, nggak ada sejarahnya orang itu berpihak, nggak ada. Tapi bukan berarti saya menyuruh membenci ya, akan tetapi biar kita dalam beragama itu waras guys, gitu. Jangan terlalu mabuk gitu, debius gitu, apapun yang berbau Arab gitu kita suci gitu, padahal kan nggak semua guys. Bagaimana cara mengatasi polemik polemik nasab di Indonesia? Kalau saran saya, mari kita selesaikan masalah ini dengan pemikiran yang rasional gitu. Saya juga tidak menyarankan yang tonton video ini membenci habaib ya, jangan ya. Kalaupun mereka tes DNA, ini potong kuku saya, potong. Gak bakal ada satupun di antara mereka itu yang mengaku habaib itu atau Habib itu keturunan Nabi. Gak ada satupun. Karena apa? Karena sudah bercampur dengan DNA gitu. DNA mereka itu kan udah bercampur-campur ya. Gak bakal udah berapa itu keturunan. Gak bakal ada pun. Jadi kalau menyelesaikan masalah ini ya, gak semua Habib di Indonesia itu berkelakuan buruk ya. Ada juga yang baik ya. Dengan pemikiran-pemikiran yang rasional. Menurut saya pribadi ya, kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita gitu. Jangan kita membangunkan seseorang itu hanya berdasarkan nasabnya gitu, berdasarkan keturunan si ini, cucu si ini, jangan gitu. Kita menghargai seseorang itu berdasarkan pemikirannya yang luar biasa gitu, maksudnya berguna gitu, pemikirannya yang out of the box gitu, pemikirannya yang cemerlang gitu, kelakuannya yang baik gitu, akhlaknya. Jangan kita menilai seseorang itu berdasarkan keturunan si ini, keturunan itu. Itu namanya feodalisme dalam beragama. Berarti kita dalam beragama itu masih feodal kan? Masih kita menganggap bahwa ini terah ini keturunan ini. Padahal agama yang ada sekarang di Konoha itu kalau saya perhatikan egaliter kan? Gak ada satupun yang namanya mengatakan kamu harus menyembah ini, mau menyembah. Nah, kita hargai nggak apa. Akan tetapi kita tetap waras guys. Kita harus tetap waras dalam beragama. Kita harus dewasa dalam beragama. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Saran saya jangan kita membenci ya. Saya tidak akan memberikan ujaran kebencian ya. Tapi kuasai diri kita sendiri, kontrol diri kita sendiri. Ini jadikan pelajaran ya, bahwa kita jangan terobsesi dengan nasab-nasab gitu. Kalau mencium ini masuk surga, mencium itu masuk surga. Jadi mari kita menjadi manusia yang seutuhnya gitu. Kita bisa berpikir secara rasional dalam beragama. Kita mandiri secara intelektual gitu. Oke, terima kasih sudah menyimak dalam video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.